Selamat siang, saya Ranada Purba, jurusan Sosiologi Universitas Riau dengan NIM 180 111285. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan judul penelitian yaitu Makna Sosial Uang bagi Rumah Tangga Miskin, Studi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan. Penelitian yang saya lakukan ini tidak akan merugikan baik dari segi nama maupun opini yang kakak berikan kepada saya. Boleh nggak sih kak perkenalkan diri dulu, nama kakak, umur kakak? Perkenalkan, nama kakak Diana Burusia Lahir. Kakak berusia 26 tahun, punya 1 orang anak, dan kandungan 1, kakak tinggal di Jalan Perluasan. Kak, boleh nggak sedikit diceritakan pekerjaan kakak atau aktivitas yang kakak lakukan sehari-hari? Ya, pekerjaan kakak sih sebagai ibu rumah tangga ya, Dek. Sebagai ibu rumah tangga, terus pekerjaan kakak pun dan aktivitas sehari-hari ya inilah jualan ke pasar hasil dari kebun yang kakak tanam. Kakak kan di sini berladang, berkebun-kebun lah, berkebun bercocok tanam cabai seperti timun, ada juga di samping rumah itu kayak tomat lah, itulah yang kakak tanam. Nanti di sampingnya ada lagi sayur kangkung dekat samping sawah gitu kan, kangkung, dan itu nanti kakak bawa dan kakak jual ke pasar. Memang sih nggak terlalu inilah banyak, tapi cukup untuk rumah. Dan itulah aktivitas kakak ya deh, kegiatan kakak yang sering kakak lakukan di rumah, walaupun nggak banyak tapi ya syukurlah setiap hari kakak bersih-bersihkan ladang itu selain sebagai ibu rumah tangga. Dengan penjualan kakak ke pasar tadi, boleh nggak kak diungkapkan berapa hasil penjualan kakak atau upah bersih yang kakak terima sehari gitu? Upah bersih ya dek, kadang kita kalau jualan ini kan kakak membawa cabai nggak nentu kadang harganya tiap hari. Kadang kan jarang juga kakak ke pasar, kadang misalkan lihat kondisi pasar jadi nggak kerja. Kalau misalkan kakak hitung lah kan, kayak jualan ke pasar karena adik bilang kalau bersihnya itu misalkan kakak bawa kayak misalkan inilah bersihnya, kalau kakak hitung dari cabai kan kadang nggak bagus, besok kakak cuma jual tomat gitu kan. Misalkan tomat sekarang lagi busuk banyaknya, kakak jual aja sayur kangkung, tapi sayur kangkung memang kadang kan menunggu pertumbuhannya lagi. Jadi bersihnya itu dari ini 20.000 lah dek, 20.000 lah bersihnya kan. Kalau lebih dari situ ya itu uang minyak lah, kalau dibuat uang minyak ke pasar kan, menjemput barang orang lagi yang dititipkan orang. Misalkan orang kan titip sama kakak kelapa gitu, jadi misalkan dijualnya kelapa sama kakak itu kan kali 2.500, ya pandai-pandai kakak lah menjual berapa di pasar kan, itulah yang kakak jual. Jadi untung bersihnya dari kakak jualan di pasar itu bersih 20.000 lah, 20.000 lah, karena kan gak lama juga kakak berjualan di pasar, karena gak banyak juga yang kakak jual deh, cuma seberapa kilo lah. Jadi dari jam pagi sampai siang udah ada tutup lah kakak itu, udah balik lagi ke rumah. Oh iya kak, dengan upah yang kakak terima itu 20.000 per hari, cukup nggak sih kak untuk memenuhi kebutuhan kakak sehari-hari? Atau tanggungan kakak ini berapa? Tanggungan kakak kan 1 orang anak kakak, 1 lagi adik. Jadi kalau kakak pikir-pikir ya cukup nggak cukup, harus dicukupkan deh, karena kan adik bilang itu kan itu cuma bersihnya lah gitu sama kakak bersihnya. Jadi kalau ada dapat lebih itu ya paling kakak simpan untuk ini kebutuhan di rumah, cukup lah untuk beli apa keperluan anak gitu kan. Walaupun masih kelas 1 SD gitu kan, tapi dia dicukup-cukupkan untuk beli ininya, alat tulisnya, untuk sekolah dia, belum lagi untuk biaya di rumah, biaya makan, belum lagi untuk listrik, untuk ini sewa rumah. Jadi kalau misalkan kayak gitu kakak itu pergi inilah cari job lain sama orang gitu. Jadi kalau hanya sekedar jualan kan bersih-bersihnya cuma 20.000. Kalau sama orang kan nanti orang mau kasih kita kerja di sawah, menjaga sawah dia, menapal kebun dia, itu dapat lah bersih ke atas 150.000 kan udah lumayan untuk beli listrik dengan tabungan sewa rumah. Untuk kalau laki kakak kan ya kerjalah ke pasar, istilahnya kayak gitu, bantu di pasar. Itulah dia cukupan di situ. Satu lagi kak pertanyaannya, apa sih makna terdalam uang bagi kakak? Kalau ditanya uang lah ya, semua orang pasti butuh uang gitu kan. Betul. Nah, kalau ditanya uang,
kamu perlu uang, pasti perlu gitu kan, butuh. Apalagi yang berumah tangga ini namanya butuh lah uang itu, dibandingkan segalanya, uang lah segalanya gitu kan, maksudnya untuk, makanya gunanya kita kerja itu kan mencari uang itu. Iya betul. Untuk beli susu anak, beli ini, beli itu, segala macam keperluan itu banyak, jadi kita butuh uang. Penting lah untuk, kadang uang ini kita gunakan untuk ditabungan di masa depan. Kita nggak tahu juga kan, mana tahu anak mau kuliah, besoknya mau sekolah lagi. Nah itu makanya kakak gunakan untuk kakak tabung deh. Belum lagi misalkan uang ini kita gunakan untuk hal dan biaya yang tak terduga. Kita nggak tahu misalkan ada yang sakit ini, entah rumah terbakar atau apa, atau misalkan nggak sanggup bayar rumah, pergi cari rumah lain atau gimana gitu kan. Nah disitulah tabung duit, karena uang itulah makanya cari-cari job gitu kan dek, cari kerjaan supaya apa, kita kumpulkan uang, kita cari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan bahkan dari uang kita bisa dipandang orang inilah, nggak terlalu dipandang kenakal lah, kita bisa dipandang berada. Kalau kita punya banyak uang kan, bukan memang itu memang ada faktanya lah, fakta sosialnya kita lihat di masyarakat ini. Karena siapa yang banyak uang kan dilihat masih kalangan berada lah gitu ya. Walaupun ini, makanya uang itu bermakna dalam hidup. Oke, baiklah, dari cerita yang telah diberikan oleh kakak ini, dapat saya simpulkan bahwa uang itu sebagai privilege atau prestis untuk seseorang itu dipandang baik oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, uang juga dijadikan untuk membayar utang seperti sewa rumah, harus membayar kebutuhan sampingan lainnya. Baiklah, sekian dari hasil wawancara saya kepada kakak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak. Semoga wawancara yang saya lakukan ini bermanfaat dan tentunya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kakak. Baiklah, sekian, selamat siang.